militer Israel mengintensifkan serangan di wilayah Gaza Selatan. Selain itu, selama 7 hari berturut-turut, warga Gaza tidak bisa mengakses internet karena agresi yang terus-menerus terjadi. Lumpuhnya komunikasi kali ini merupakan periode terlama sejak konflik antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini. Mas Fikri, selamat sore waktu Indonesia, Mas. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Ayu. Mas Fikri, 7 hari tanpa konektivitas internet dalam situasi perang, ini bisa kami bayangkan adalah situasi yang sangat sulit pastinya. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi selama periode itu? Ya, memang ketika hari Jumat tanggal 21 Januari 2024 kami mengalami putusnya koneksi kembali akibat Israel lagi-lagi mereka memutuskan koneksi. Memang mereka bukan hanya memutus pasokan makanan, pasokan bahan bakar, listrik dan lainnya, namun mereka juga memutuskan pasokan internet ataupun kartu perdana lokal, sehingga memang beberapa kali kita juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi untuk update berita ke Mercy Pusat maupun ke media-media di Indonesia. Dan memang pada saat itu hari Jumat sore saya ingat sekali bahwa kartu perdana lokal hilang dan kartu otomatis kalau kartu perdana lokal tuh hilang sehingga internet pun hilang juga, dan kita memang tidak bisa mendapatkan jaringan internet selama 1 minggu sampai Jumat depannya pada tanggal 19 Januari 2024. Dan pada malam hari alhamdulillah kami pada hari Jumat malam hari pada tanggal 19 Januari tersebut kami mendapatkan sinyal kembali internet, dan memang pada 1 minggu kita kehilangan jaringan itu benar-benar serangan darat dan serangan-serangan lainnya benar-benar terdengar jelas. Bahkan setiap malam kami selalu terbangun dengan bom-bom yang sangat begitu keras dan pesawat jet tempur yang mereka mengudara sangat rendah sekali di tempat sekolah tempat kami, dan kami selalu berpikir, atau saya selalu berpikir, apakah ini jalan kita yang ada di sekolah kita yang akan dihancurkan, karena memang pihak Indonesia Israel sampai saat ini sudah menghancurkan lebih dari 200 sekolah yang mereka hancurkan secara total ataupun rusak sebagian. Dan memang pada situasi tersebut benar-benar sangat mencekam ya, serangan-serangan darat pun sangat terdengar jelas, bahkan peluru-peluru nyasar pun sangat banyak sekali mengarah ke sekolah tempat kita, tapi alhamdulillah akibat insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari tempat sekolah tempat kami. Baik, Mas Fikri, situasi masih cukup mencekam atau sangat mencekam di Gaza. Kemudian bagaimana cara warga Gaza untuk bertukar informasi? Ya, memang mereka banyak juga masih jurnalis ya, yang jurnalis lokal yang mereka selalu mengupdate berita-berita yang ada di Gaza, maupun keluarga-keluarga mereka ingin sekedar menyapa atau menanyakan kabar mereka yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Ini satu-satunya mereka yaitu memakai kartu perdana lokal ataupun jaringan Wi-Fi, karena di Jalur Gaza sendiri jaringan 4G ataupun 3G itu masih belum support. Jadi jaringan kalau menggunakan kartu perdana lokal itu benar-benar sangat lambat sekali, sehingga mereka mengandalkan jaringan Wi-Fi untuk mengupdate. Namun sebenarnya di luar tersebut ada juga jaringan yang kita daftar itu langsung ke satelit. Tapi itu sangat-sangat rawan sekali, dan itu bisa kita gunakan sebenarnya pada kehilangan koneksi kemarin. Namun kita memakai hanya dalam keadaan kondisi darurat saja, jika memang ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan. Dan memang mereka hanya mengandalkan melalui kartu perdana lokal. Namun kalau Israel memutus jaringan tersebut, tidak ada lagi jaringan kartu perdana lokal maupun jaringan Wi-Fi, kecuali mendaftar langsung ke sinyal internet melalui satelit gitu. Baik, Mas Fikri, lalu bagaimana, apakah saat ini akses internet sudah pulih sepenuhnya atau sebenarnya kondisi akses konektivitas internet ini masih tidak stabil?
Ya, seperti yang saya sampaikan, memang hari Jumat lalu, tanggal 19 Januari 2024, kami kembali lagi mendapatkan jaringan kartu perdana lokal maupun jaringan Wi-Fi. Dan alhamdulillah jaringan memang sampai saat ini lumayan cukup bagus, tapi sekali lagi kami tidak mengetahui ke depannya apakah pihak militer Israel akan terus melakukan pemutusan jaringan tersebut ataupun tidak, karena memang keadaan di kondisi di Jalur Gaza benar-benar tidak bisa dibaca. Mungkin di tempat kami saat ini lumayan cukup aman, tapi kita tidak mengetahui 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau keesokan hari bagaimana kondisinya, kita tidak mengetahui karena memang pihak Israel ini benar-benar membombardir secara acak. Bahkan mereka dari Kementerian Kesehatan Palestina, saya mendapatkan informasi bahwa sekitar 25.000 kurang ya warga sudah syahid, diantaranya 11.000 anak-anak dan juga 7.000 lebih adalah wanita. Dan selain itu terdapat 335 tenaga medis yang ikut syahid dan 117 wartawan yang syahid akibat agresi militer Israel. Dan dari korban luka-luka sendiri juga sudah mencapai 62.000 lebih. Mas Fikri, informasi yang kami dapatkan bahwa pasukan Zionis menyerang pekerja internet untuk memutus jaringan komunikasi di Gaza. Apakah ini informasinya benar dan apakah Anda tahu tentang informasi ini? Ya, mereka benar sekali. Mereka seringkali membombardir tim medis atau evakuasi yang ambulan ya. Sampai saat ini 121 ambulan rusak total akibat agresi militer Israel. Dan ini ambulan mereka semuanya terdiri dari tim medis yang mereka ingin mengevakuasi korban yang ada di TKP ataupun mereka ingin mencari korban-korban reruntuhan yang ada di bawah puing-puing reruntuhan, karena memang sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan masih ada 7.000 lebih warga yang masih di bawah puing-puing reruntuhan. Dan bukan hanya saja tim medis, tapi warga sipil pun menjadi target Israel juga, karena seringkali mobil ya mereka membombardir secara acak. Ada mobil mereka bom, ada kendaraan berkuda mereka bom, ada warga yang mereka mengendarai sepeda mereka bom. Dan saya juga mendengar berita bahwa ada tenaga yang mereka membenarkan aliran listrik ya atau aliran internet juga ikut dibom, karena memang kantor-kantor pusat base datanya juga sudah dari sejak bulan lalu juga sudah dibombardir oleh pihak Israel. Makanya jaringan-jaringan yang ada di Gaza ini masih terus terbatas dan masih belum stabil kalau bisa dikatakan seperti itu. Kondisinya semakin sulit dan agresi belum ada tanda-tanda untuk mereda. Tapi Mas Fikri, saya tertarik, saya ingin menyapa ini di belakang Anda sepertinya ada anak-anak warga Gaza ya. Mungkin bisa dijelaskan ini siapa Mas Fikri dan juga kondisinya mereka saat ini seperti apa? Ya, halo. Ya, ini anak-anak yang mereka mengungsi di sekolahan tempat kami berada, dan memang mereka mayoritas adalah pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia saat itu, yang mereka berdomisili di Gaza Utara saat itu. Dan mereka saat itu berlindung di Rumah Sakit Indonesia, dan memang sekolahan ini adalah sebenarnya rata-rata mayoritas adalah pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini juga kita juga masih terus memberikan makanan siap saji buat 1.800 warga yang ada di 2 sekolahan tempat kami mengungsi. Dan ini adalah anak-anak ya mereka pengungsi yang ada di Gaza Utara saat itu. Gitu. Baik, Mas Fikri tolong sampaikan salam dan juga support kami untuk anak-anak di belakang dan juga seluruh warga pengungsi di Gaza. Kita sama-sama mendoakan semoga situasinya cepat berlalu dan juga situasinya semakin lewat ya situasi sulit ini, terutama untuk Mas Fikri juga sehat selalu dan semangat selalu ya Mas ya. Terima kasih atas informasinya Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia Mas Fikri, sehat selalu.